Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Fatur Rahman dengan NIM 2141103033127, email azizfaturrahman96@gmail.com, dengan nomor HP 085654238847. Video presentasi ini yang dimuat dengan beberapa slide pengertian tentang tema yang berjudul karya ilmiah sebagai modal dasar mahasiswa. Saya ajukan juga sebagai untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia semester 1 di Universitas Islam Negeri Saifuddin Juhri ini. Karya yang saya buat ini merupakan juga revisi dari makalah kelompok yang berjudul karya ilmiah sebagai modal dasar mahasiswa. Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah tentang karya ilmiah semakin meningkat baik di jenjang SMP, SMA maupun di jenjang perkuliahan. Banyak siswa-siswa yang membuat laporan tentang suatu penelitian sederhana. Di jenjang perkuliahan, karya ilmiah memuat proposal penelitian, kemudian pembaca sumber-sumber yang kita butuhkan. Sebuah karya tulis yang lengkap memuat halaman judul, halaman persetujuan, halaman moto, halaman persembahan, dan juga lainnya, kata pengantar. Karya ilmiah memang sangat penting bagi kita yang merupakan seorang mahasiswa sebagai modal dasar, di mana ketika kita dituntut untuk memiliki intelektual yang tinggi, kita juga dituntut untuk membuat sebuah karya yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya setelah kita. Lanjut, slide pertama kita di sini ada tentang pengertian karya ilmiah, yang mana pengertian karya ilmiah atau yang disingkat dengan KTI menurut perlindungan Pardede ya, adalah tulisan yang mengungkapkan buah pikiran yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian atau peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode dan sistematika tertentu, dan yang isi dan kebenarannya itu dapat dipertanggungjawabkan, seperti data-data yang benar-benar sangat dibenarkan isinya. Contohnya ada seperti setetes air terdiri atas molekul-molekul air yang tiap molekul terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Hal tersebut merupakan suatu data yang dimana data tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena terdapat hasil penelitian sebelumnya. Banyak ragam dan jenis tulisan juga yang termasuk karya ilmiah. Misalnya ada makalah, artikel penelitian, artikel ilmiah populer, buku modul, atau buku pelajaran. Bentuk tulisan ilmiah tersebut sering dinamakan dengan karya tulis ilmiah. Lanjut pada slide selanjutnya, yang dimana kita dihadapkan dengan gaya penulisan. Gaya penulisan karya ilmiah itu di antara beberapa gaya yang ada, mungkin ada 4 gaya penulisan. Yang pertama ada gaya penulisan deskripsi, yang merupakan gambaran tertulis yang mana penulis berusaha menggambarkan detail benda-benda atau gejala yang terjadi dalam bentuk kata-kata. Yang kedua ada gaya penulisan berbentuk narasi, merupakan jenis gaya penulisan yang menyajikan suatu rangkaian cerita dan suatu kejadian. Yang ketiga ada gaya penulisan ekspos atau penjabaran, merupakan gaya penulisan ini menjelaskan dan menafsirkan fakta dan gejala yang timbul dari suatu kejadian. Dan yang keempat, gaya penulisan argumentasi, yang merupakan bentuk argumentasi atau bentuk mengemukakan fakta pendukung dari penulis dengan menyajikan alasan-alasan atau argumen-argumen yang bisa kita muat. Selanjutnya dari slide selanjutnya itu ada tentang tujuan pembuatan karya ilmiah, di mana di sini di slide saya menuliskan 5 tujuan untuk penulisan karya ilmiah. Yang pertama untuk menyampaikan ide, maksudnya pokok permasalahan yang ada agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Maka penulis karya ilmiah membuat dalam bentuk karya ilmiah tersebut. Yang kedua ada untuk melatih kemampuan menulis, yang tentu saja mungkin di SMA juga diajarkan, tetapi untuk di kuliah kita dituntut untuk bisa menulis juga, karena ini merupakan modal dasar bagi seorang kita mahasiswa. Selanjutnya ada sebagai tradisi ilmiah, maksudnya dalam pendidikan di bangku kuliah itu sering sangat maklum dengan hal tersebut, karena di mana kuliah sering dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Yang keempat sebagai tugas akhir dalam pendidikan di Universitas Karya Ilmiah, sebagai tugas akhir karena keseringan untuk membuat skripsi pun kita dituntut untuk membuat suatu karya ilmiah, yang mana karya ilmiah tersebut kita bisa pelajari dari semester pertama. Yang terakhir digunakan untuk menunjukkan eksistensi dari penulisan tersebut melalui karya ilmiah yang dihasilkan.
Lanjut ke slide selanjutnya, ada tentang ciri-ciri karya ilmiah, yang mana di sini saya mengambil 4 poin tentang ciri-ciri karya ilmiah, di mana kita bisa membedakan karya ilmiah dengan karya-karya lain. Yang pertama ciri-cirinya, struktur sajian atau struktur kajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal atau yang disebut dengan pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan, yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan simpulan pokok atau pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Yang kedua, cirinya itu adalah komponen dan substansi, di mana komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Itu yang antara perbedaan antara artikel dan juga makalah mungkin ada di situ. Yang selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah, nomor poin ketiga adalah sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Jadi bukan bercerita, karena emang dibuat untuk memenuhi data, untuk kebenaran, untuk karya, untuk tentang keilmiahan. Terakhir, penggunaan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa yang baku, yang cermin dari pilihan kata, istilah, dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku. Maka dari itu pentingnya yang saya sebutkan tadi sebagai modal dasar mahasiswa adalah karena kita diajarkan untuk menggunakan kata yang tepat, untuk memilih kata yang tepat, sehingga nantinya kita juga sangat benar-benar sempurna ketika membuat makalah. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya, di mana kita lanjut ke salah satu bentuk karya ilmiah yang disebut dengan makalah. Di sini berjudul dengan ciri-ciri makalah. Kenapa saya lanjut ciri-ciri makalah? Karena yang dari artikel yang saya buat itu adalah judulnya mengenali ciri-ciri dan sistematika makalah. Setelah kita mengenali tadi tentang karya ilmiah, maka kita akan bahas salah satu karya ilmiah tersebut agar kita bisa lebih mempelajari tentang hal tersebut. Mengenali makalah merupakan karangan yang disusun untuk dibahas dalam sebuah pertemuan ilmiah, misalnya diskusi, seminar, simposium, dan lain-lain. Yang pertama kita mulai kepada ciri-ciri makalah. Ciri-ciri pokok sebuah makalah adalah objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, baik tidaknya suatu makalah dapat dilihat dari kebermaknaan masalah yang dibahas, kejelasan tujuan pembahasan, kelogisan pembahasan, dan runtuhan penulisan. Yang kedua, sistematika penulisan makalah seperti di bawah ini. Yang jelas makalah itu memuat tentang halaman judul, di mana halaman judul juga dibuat dengan beberapa poin yang diharuskan, seperti dirumuskan secara singkat, mencerminkan area permasalahan. Ada juga yang selanjutnya, setelah judul kita akan dihadapkan dengan struktur yang selanjutnya, yaitu kata pengantar. Kata pengantar merupakan kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih penulis yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, atau yang lainnya. Selanjutnya ada daftar isi, yang mana daftar isi ini berisi dari berbagai hal yang ada dalam semuanya. Ada juga pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, dan juga tujuan penelitian. Ada selanjutnya bab isi atau pembahasan. Nah, di sini isi-isi dari makalah tersebut dikeluarkan. Ada juga bagian penutup, yang mana bagian penutup biasanya berisi 2, yaitu simpulan dan juga saran. Dan yang terakhir daftar pusaka, yang mana daftar pusaka ini penting dibuat karena merupakan bentuk kebenaran atau pertanggungjawaban dari makalah yang kita buat, yang mana kita dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya, bukan asal-asalan hanya sekedar argumentasi kita. Mungkin sekian dari tugas yang saya kerjakan pada akhir perkuliahan mata kuliah bahasa Indonesia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.